Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Harusnya Ibnu Miskaweh ini masuk dalam grup para filosof peripatetik, karena beliau ini hidupnya di era-era itu. Ibnu Miskaweh ini hidupnya di era Abbasiyah, Bani Buwaihi. Filosof, ahli matematika, tabib, astronom. Cuma gagasan-gagasannya yang paling terkenal memang tentang akhlak. Ibnu Miskaweh ini filosof yang PNS. Ya, karena dia pegawai pemerintah zaman itu. Kitabnya yang paling terkenal ya yang tentang akhlak itu, Tahdzibul Akhlak wa Tadhirul A'raq. Tadhibul Akhlak itu menjernihkan akhlak dan menyucikan kotoran-kotorannya. Bismillah, sebelum masuk ke akhlak, nanti yang banyak berpengaruh terhadap pikirannya Ibnu Miskaweh ini pikirannya Al-Kindi. Gagasan-gagasannya beberapa mirip Al-Kindi, termasuk tentang Tuhan. Emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, dan termasuk tentang kenabian. Kalau tentang Tuhan sama, hampir persis kayak Al-Kindi, cuma ada kalimat yang bagus yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ding ada. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak ada asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah. Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan. Bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah.
Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat, mengakses rahasia realitas berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati dan Nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat. Memahami hakikat kenyataan, memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh nanti di beberapa kitabnya. Cuma karena banyak terpengaruh filosof sebelumnya, tiga ini belum terlalu menonjol. Nanti yang menonjol bagian akhlaknya. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya, tidak dijelaskan detail. Jadi al-khalqu, al-khuluqu, karena akal katanya akhlak kan dari kata-kata khuluq. Khuluq itu sama satu akar kata sama kholak. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholak sama khuluq. Kalau kholak itu ijbari, kalau khuluq ikhtiyari. Kalau kholak itu sudah dikasih paten oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholak. Kita lahir di Jogja, kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan. Tidak perlu malu, itu dikasih otomatis oleh Allah. Tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Sama-sama mampu. Ngelus-elus orang bisa, mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu, misuh yo fasih. Jadi bisa, kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluqu itu halun lin nafsi, berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal, bukan pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku, da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai difikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku. Meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin, berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra. Sehingga orang yang janjane ndak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan.
Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya enggak. Bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa difikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan, berarti melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral. Karena cuma diceramahi, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh. Baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Jadi didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya kalau di situ mahsusat maupun makulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidupmu tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara gimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya. Disitulah lahir namanya sa'adah, kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil, itu ada 5. Yang pertama sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses, tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat, tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Jadi yang ketiga, reputasi. Yang keempat, sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses, itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat.
bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan. Dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca. Kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C. Yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu ya. Nah, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh mungkin watak saya sudah itu Pak, ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya. Bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, enggak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof kayaknya. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus ilmunya jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan. 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak. Sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kulliyat. Jadi level kulliyat itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Itu namanya kulliyat. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kulliyat. Tidak juz'iyat. Ya, kulliyat itu universalitas. Hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat
universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliat. Kalau sudah ngerti yang kuliat, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliat, sehingga kamu memahaminya lebih gampang, lebih cepat, karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliat. Untuk sampai ke kuliat syaratnya 2, tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi 2 hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati, bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana, dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyambut, menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliat. Dari mana datangnya pengetahuan kuliat? Tafakkur dan tadabbur. Kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia, relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung, jangan cuma cinta manusiawi nanggung, cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat, cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari seneng, kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya, lu aku diceritani begitu, ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak membayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat. Dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepat hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal.
Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Nah, itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Nah ini teori mewarisi Aristoteles. Teori jalan tengah. Rumusnya kita semua sudah tahu. Kebaikan itu ada di tengah-tengah. Tidak di ekstrim. Segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat. Seimbang atau al-wasat, pertengahan. Tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskaweh tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghotbiyat, saja'ah, berani. Berani itu tadi kan ghotbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu saja'ah. Saja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, saja'ah. Berani itu siap gerak tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya ghotbiyah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya saja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau nggarap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Garap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk garap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya enggak mentang-mentang kerisnya ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant. Semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngaji kan kita mesti, iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur, pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Nanti gabungan dari tengah-tengahnya 3 tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ya, nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskaweh. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram. Jadi iffah tadi, kalau bahasa Arabnya iffah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, syarah, humud dan syarah.
Syaja'ah antara jubun dan tahawur. Hikmah antara balagh itu dungu. Dungu itu tidak sama dengan bodoh. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya tidak pas. Atau lancang, tidak ngerti, nekat aja. Nah itu namanya sofah. Kalau adil, ya lawannya zalim, aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercela. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti, jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas, ada ranking bawah. Yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hierarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezaliman. Tengah-tengahnya adil. Nah, yang butuh dalil tak kasih dalil, ben koyo ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah. Itu Al-Isra ya. Kita sering dengar ini. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Wala tabsudha kullal basti, juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercela. Oh, itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Ya, kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sedekah itu bagus terus sedekah semua aja. Itu tabsudha kullal basti namanya. Ya janganlah, kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyaur utang apa, ya harus dipikir. Jangan mentang-mentang sedekah bagus, sedekah terus sak dompet-dompetnya disedekahkan. Ndak. Bala tabsudha kullal basti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Oh, ndak ada, uang besar semua gitu. Sering ya gitu. Nggak ada yang kecil gitu. Ya besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan, bawalah uang kecil yang banyak. Ya. Kalau minta ke dosen, Pak, minta sumbangan, tidak ada yang kecil ya, saya ada kembaliannya, Pak. Jadi enak. Atau Al-Furqan, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang yang ketika menafkahi tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Al-Furqan 67. Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 67 itu yang wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ayat untuk melawan orang-orang bodoh. Hari ini kan banyak orang tidak pintar ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pintar ya jangan kayak gitu juga. Jadi wa ibadur rahmani, dan hamba Allah yang maha penyayang itu alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kalau jalan di muka bumi dia tawadhu, menundukkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang bodoh ngomong macam-macam termasuk tentang dirinya, qalu salama. Mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang damai, hal-hal yang dingin. Kelemahan kita selama ini, kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek juga. Dia sudah mendahului ngomong jelek, aku ngomong jelek. Sana miso sini miso. Level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Nah, padahal Quran nyuruhnya ndak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sumbernya sifat buruk karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa,
gurau. Hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, ning ojo guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya muzah, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Kalau kesedihan, katanya Ibnu Miskaweh, sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai, atau gagal meraih yang dicintai, meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya. Begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja. Itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun, jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu, untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu, itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa, logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pintar matematika, katanya Ibnu Miskaweh. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif, mencintai kebenaran. Itu matematika ya, meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskaweh, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa tidak marah, tapi ini saya harus marah ini. Kalau tidak marah ya jangan nggak harus marah. Tidak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Kalau ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu nih,
manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri, katanya Ibnu Miskaweh. Kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Oke, itu saya potong dari Tahdzibul Akhlak itu. Kita harus selalu dalam proses perbaikan akhlak. Karena inna wujuda jauharil insan muta'allakun bikudrati fa'ilihi wa kholikihi tabaraka wa taqaddasa ismuhu ta'ala. Kalau bentuknya jiwa, kapasitas potensinya jiwa itu berhubungan dengan takdir, kudrat dari pembuat dan penciptanya, yaitu Allah. Kalau wujud. Tapi kalau tajwid, fa amma tajwidu jauharihi fa mufawwadun ilal insan wa huwa muta'allaqun bi iradatihi. Kalau perbaikannya, jadi wujud itu keberadaannya, tajwid itu memperbaikinya. Perbaikan jiwanya itu dititipkan mufawwadun, menjadi haknya, menjadi tugasnya manusia. Berhubungan dengan niatnya, keinginannya. Maka setiap hari kita harus berniat untuk memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita berarti memperbaiki diri kita. Nyawanya diri kita ada di situ. Cara memperbaikinya gimana? Itu ada 4 hal yang disarankan oleh Ibnu Miskaweh. Yang pertama, adat wal jihad. Biasakan diri dan jihad. Jadi jihadun nafas ini memperbaiki akhlak. Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah, keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan. Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sejak awal tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri, apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang lain. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digubuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran, itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua, belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu, kamu muhasabah, temukan jelekmu. Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit. Ada teman pinjem aja bilang tidak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk mengatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu. Misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar. Mas tadi tak tolak, sekarang tak utangi berapapun. Itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya menu. Jadi ternyata mulutku itu jelek, kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya, karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Quote dari Ibnu Miskaweh sebenarnya miliknya Plato. Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab. Ya, mut bil iradat tahya bitobiat. Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah.